Kan selamat hari Natal sampai tanggal 15 ini baru dicabut. Puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab dari Injil Lukas. Mari kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-19. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita akan membuka Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebelumnya 8 ayat 35. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang lumpuh itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Itu pria, dua wanita. Ya, Yesus masuk dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Berseru untuk melihat, ia berusaha untuk melihat orang apa, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, pendek, banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami dapat beribadah di dalam rumah-Mu. Terima kasih kami Engkau sambut, Engkau panggil untuk datang ke dalam tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih kami boleh memuji-muji Engkau, boleh berdoa, kami boleh bersekutu, kami boleh membaca firman, kami boleh mendengarkan penguraian firman. Dan kiranya mata rohani kami melihat Engkau yang memandang pada kami dengan kasih, tangan-Mu yang terulur untuk menjangkau, menguatkan, dan boleh menghapuskan air mata, yang boleh untuk mengokohkan kaki yang lemah, tangan yang lunglai. Dan biarlah iman kami dibangun, dan seluruh keberadaan kami diisi, dipenuhi oleh firman dan anugerah-Mu. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Kalau kita bikin kuis, kira-kira kata apa yang paling muncul di dalam nas
yang telah kita baca. Menyimak dah. Nanti kita akan lihat. Mulai dari pasal perikop sebelumnya, itu berkali-kali kata itu diulang. Kemudian di dalam perikop Zakius juga ada muncul. Dan saya sangat tertarik akan hal tersebut. Saudara, kita akan fokus kepada kisah Zakius. Tapi di dalam kisah Yesus dalam pelayanannya ada kaitan dengan kota Yeriko. Yang pertama adalah pelayanan kepada pengemis buta. Yang ketika dia hampir tiba di Yeriko, pengemis buta itu tanya, ada apa rame-rame? Ada Yesus mau lewat. Yesus, 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 have mercy on me. Dia terus teriak. Sambil dia ngikutin. Diam lo, ganggu aja. Makin teriak keras. Bukannya justru ditekan menjadi diredam. Tapi makin ditekan, suaranya makin kenceng. Lalu Yesus panggil dia. Kamu mau saya lakukan apa untuk kamu? Ya mau saya berbuat apa untuk kamu? Apa katanya? Lord, Tuhan, supaya aku dapat uang yang banyak. Bukan, supaya aku dapat melihat. Ya, maka kata Tuhan Yesus, melihatlah. Maka dia melihat dan mengikuti Yesus. Kata melihat itu banyak kali muncul. Ya. Yang kedua adalah kisah Zakius. Apa yang membuat ada cerita ini? Ya tentu Yesus lewat. Tapi untuk Zakius, apa yang dia inginkan? Mau melihat Yesus itu orang kayak apa sih? Kok santer, kok terkenal, kok famous, sangat terkenal. Maka dia ingin melihat. Tapi masalahnya banyak orang tidak kelihatan. Kalau Yesus lewat, tidak kelihatan. Waduh, gimana ini? Maka ini orang kan kepala pemungut cukai. Kepala ini kan otaknya hebat. Sebagian orang pendek-pendek, tapi akalnya panjang. Maka dia mesti cari tempat lebih tinggi. Di mana tempat lebih tinggi? Pohon. Tapi kalau dia manjatnya ketelatan, Yesusnya udah lewat. Maka dia lari dulu. Ya. Manjat pohon. Nah Yesus lewat, dia itu bisa melihat. Yesus akan lewat dan dia bisa lihat sebentar. Seperti pawai kita di sini lewat. Kau kepingin lagi, lari lagi, tunggu lagi di depan. Ya. Dan kita melihat sesuatu yang indah terjadi. Orang buta itu kepingin melihat. Yesus kabulkan. Dan Tuhan menyembuhkan dan dia melihat. Zakeus kepingin melihat Yesus. Dan dia bisa melihat. Tapi bukan hanya melihat. Lebih daripada itu. Dia lebih daripada melihat Yesus. Ada sesuatu yang terjadi. Saudara, ketika pengemis buta itu disembuhkan. Dia itu beriman. Kalau saya boleh mengatakan, sebelum matanya itu dibukakan, mata hatinya itu sudah bisa melihat. Yesus akan lewat, dia mengatakan, Jesus have mercy on me. Artinya apa? Artinya adalah apa yang nanti dikonfirmasi oleh ucapan Tuhan Yesus. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia orang buta tapi melihat dengan iman. Dia dihambat, dia dihalangin. Diam, ribut. Orang mau lihat Yesus, kamu kok mau mengganggu, menyabot, merusak. Ya, orang mau konsentrasi Yesus. Yuk jangan ambil panggung atau bikin ulah sendiri. Diam,
gak ada urusan sama kamu. Dia makin berteriak. Dan dia yakin Tuhan akan memperhatikan. Dia adalah Mesias. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, "You mau saya berbuat apa? Aku mau melihat. Jadilah kamu melihat. Imanmu telah menyelamatkan." Saudara, sesuatu yang indah. Dia setelah dicelikan, dia bukan melihat benda-benda. Oh, indahnya. Orang yang matanya buta sering tidak bisa lihat barang. Sekarang bisa melihat warna. Seperti orang yang rabun, yang tidak bisa lihat buta warna. Ketika dikasih kacamata yang bisa bisa lihat warna. Saya melihat sejumlah video, anak-anak, orang tua sampai nangis. Indahnya warna langit, warna biru, warna hijau. Kita ada biasa, ya. Ini cukup indah juga ya, cukup cakep ini. Tapi mata kita udah sering kali nggak melihat, saking seringnya. Dunia ini indah. Dia melihat semuanya itu, lihat orang, lihat semua warna. Sering mata kita itu kabur, kurang sensitif. Sehingga kadang perlu ada sesuatu kondisi-kondisi yang mengkondisikan kita untuk lebih mengapresiasi. Seperti misalnya kita semakin menghargai makanan setelah banyak lapar. Ya, saat kita sakit. Ya, dan kita kadang merindukan bukan yang mewah-mewah. Kita hanya menginginkan makanan sederhana, murahan yang biasa kita makan waktu kecil. Yang sangat sederhana. Bukan mewah. Ya. Dan kita menikmati. Sesungguhnya dunia ini sangat indah. Dan dia waktu bisa melihat, wah indahnya alam. Indahnya macam-macam. Tidak. Yang dia lihat adalah Yesus. Yang sebelumnya sudah dilihat di dalam hatinya ketika matanya buta. Dan dia punya iman dan Tuhan sangat berkenan kepada imannya. Dan setelah itu dia ikut Yesus dan memuji Tuhan. Banyak orang, saya pernah berbicara dengan seorang ibu yang bersaksi bahwa bagaimana sakit kanker disembuhkan dan beribadah, diajak orang beribadah. Waktu itu kebaktian sore KU3. Lalu saya bicara, coba cek dia punya kerohanian. Oh belum dibaptis, saya ajak untuk supaya dia itu bisa nanti dibaptis untuk sungguh Kristus. Ternyata dia belum mau percaya. Menerima kesembuhan. Dan waktu itu dia doanya sama Tuhan Yesus. Doanya sama Tuhan Yesus disembuhkan. Dan setelah itu, thank you ya. Kalau ke dokter mesti bayar. Kalau kepada Tuhan Yesus nggak usah bayar. Itu layak, harusnya begitu. Saya akan sedih untuk dia seumur hidup saya. Ya, kadang lebih baik kita tidak sembuh secara fisik, tapi sembuh secara rohani. Ini adalah pemahaman orang rohani. Tetapi ada orang telah menerima satu kesembuhan, tetapi bisa tidak percaya. Hidup seperti apa ya? Mau diikuti. Orang itu telah memuliakan Allah dan berkenan kepada Allah. Berikutnya lanjut kepada kisah yang kita mau fokus. Zakheus, dia kepingin, dia tertarik untuk melihat Yesus yang mau jalan lewat. Dan dia berpikir dia hanya akan melihat sekilas. Dia pendek, dia pemungut cukai, kepala pemungut cukai, dia sering dianggap orang berdosa, orang tidak suka sama dia, orang benci sama dia. Deket-deket jangan-jangan orang sengaja, ya kalau main basket itu bahaya. Kadang itu gila, itu bisa nusuk. Pengalaman saya waktu masih SMP, SMA tuh, main basket itu kadang itu orang kasar sekali. Kadang orang kalau dibenci itu bisa tak sengaja, memang sengaja tuh. Nah dia mungkin akan kesempatan diperlakukan tidak baik. Dan dia nggak akan dikasih kesempatan. Kadang kalau orang lagi tidak senang sama orang, justru sengaja dihalangin. Biar yuk kesusahan. Oh, dia pikir mungkin nggak bisa dapat kesempatan. Siapakah orang ini? Orang ini kaya. Pernahkah Anda melihat orang kaya lari-lari di jalan? Jarang. Pakaiannya apakah itu jelek-jelek? Umumnya itu rapi
atau bahkan lebih mahal. Nyaman. Ya, jas yang murah itu berat. Jas yang mahal itu enak, terasa tidak pakai apa-apa. Dan dicucinya tidak sembarangan. Bisa keluar kota nyucinya, dikirim. Makin barang makin mahal, makin repot. Ya, punya batik harganya 5 juta, 10 juta. Sekali pakai susah. Pakai batik yang murah, bisa cuci bebas murah-murahan. Ya. Nah, orang ini orang kaya. Orang kaya itu enggak jalannya itu sembarangan. Orang kaya itu caranya beda, kayak para pendeta, begitu jadi pendeta. Cara jalannya, pegang Alkitabnya udah beda. Ketawanya juga diatur. Hahaha. Ngomongnya udah teratur. Kalau seorang aktor kayak apa, kalau orang miskin kayak apa, orang bawaan kayak apa. Semua itu, tapi orang ini lari. Manjat pohon. Itu waktu kita kecil manjat pohon. Saya udah jarang manjat pohon. Ya. Kalau ada kebutuhan bolehlah. Ya. Tapi orang terhormat, orang tertentu, orang udah levelnya tinggi, kaya, kepala pemungut cukai. Banyak bawahan yang siap untuk mensupport dia, melayani dia. Orang-orang tertentu sudah nggak banyak repot. Mau apa aja sudah disediakan. Tapi dia lari, manjat ke pohon. Yesus lewat, dia akan lihat sekilas, cukuplah. Tapi kita lihat sesuatu yang indah terjadi. Yesus, dia bukan cuma lihat sekilas. Tapi sebelum masuk ke situ, saya tertarik untuk kita lihat ke dalam Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 dan 21. Di sana firman Tuhan mengatakan demikian. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, hari raya Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Sir, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Siapakah orang-orang Yunani ini? Orang Yunani adalah bangsa lain yang berbahasa Yunani, bukan orang Yahudi, dan mereka memeluk agama Yahudi. Mereka disebut sebagai proselit. Mereka menganut kepercayaan Yahudi dan pada saat ini ikut ke Yerusalem untuk beribadah merayakan Paskah. Yesus pernah ketika membersihkan, mengusir orang yang berjualan di Bait Allah, dia pernah ucapkan kata yang dengan keras dia tegaskan. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Namun kamu ini telah menjadikannya sebagai sarang penyamun. Rumah doa bagi segala bangsa. Kita biasa. Tapi bagi orang tertentu yang sering mengalami sikap diskriminasi atau dianggap inferior, direndahkan, di mana untuk masuk ke dalam bait Allah yang bersegmen-segmen, itu ada wilayahnya. Wilayah sini orang bangsa asing tidak boleh lewat. Sampai di sini orang perempuan sampai di sini. Sampai berikutnya adalah laki-laki. Sampai berikutnya adalah imam. Dan yang satu cuman boleh masuk adalah imam besar. Yang tidak setiap hari bisa masuk. Hanya pada hari khusus Atonement Day. Dia lakukan penyucian. Inilah sekat-sekat. Ketika Tuhan Yesus mengatakan rumah doa bagi segala bangsa. Wah, bagi mereka itu sangat menyejukkan. Mungkin itulah ya yang menjadi satu alasan mereka sangat tertarik pada Yesus. Anak-anak sangat senang sama Yesus yang memperlakukan tidak seperti orang lain. Perempuan-perempuan orang berdosa senang sama Yesus karena sering mereka disingkirkan orang lain tetapi sama Yesus disambut. Dan semua orang suka mendapat perlakuan demikian. Tetapi heran dia tidak datang langsung pada Yesus dan datang pada Filipus. Mungkin adalah dia itu dari wilayah Galilea di bagian wilayah bangsa asing, yang wilayah timur, bukan Galilea tempat banyak orang Yahudi. Dan Filipus lah dari sana, sehingga ya sama-sama orang wilayah
timur lah, Ambon atau wilayah mana, sehingga mungkin lebih enak ngomong. Pernah dari satu asal kota, sehingga mereka datang pendekatan mengatakan, Tuhan, Bapak Filipus, ya, kami mau melihat Yesus, yang artinya lah mau atensi. Boleh nggak kami itu di tengah kesibukan begitu banyak orang yang mengelilingi dia, kami boleh nggak ada waktu untuk bisa ketemu, bisa berbicara, bisa berdialog, bisa bertanya, bisa konsultasi. Alkitab berhenti sampai di situ. Dan memberi kita jawaban, Yesus terima atau tidak, itu tidak penting. Alkitab hanya mencatat apa yang penting. Keinginan mereka untuk melihat Yesus. Kalimat ini saya pernah mendengarkan atau membaca atau mendengarkan orang menyampaikan sesuatu. Ketika orang datang ke gereja, di mimbarnya ada ditulis, Sir, Pak Pendeta, kami mau melihat Yesus bukan lihat kamu. Pak Pendeta, Pak Liturgis yang ada di podium, kami mau melihat Yesus. Bukan mau melihat segala dagelan semua yang lain. Semua yang lain itu penting. Tapi please, izinkan kami untuk melihat Yesus. Sehingga semua kita melihat Yesus. Itu saya tidak akan pernah lupa dengan insight seperti demikian. Biar di gereja kita melihat Yesus, inilah hal-hal yang baik. Orang ini mau melihat, matanya buta, tapi dia sudah punya iman. Matanya dicelikan, dia memandang Yesus dan bukan hanya melihat, dia mengikut Yesus dan memuliakan. Melihat. 4 kali, 3 atau 4 kali atau berapa kali, perikop tersebut bicara tentang orang buta, pengemis buta, melihat. Kenapa sih perlu begitu banyak kata melihat? Kadang orang yang tulis itu kadang itu perlu membuang kata supaya jangan ada ulang, terboros. Tapi kadang dibiarkan karena mungkin ada semacam cara untuk biar kalian mengetahui ini memang disengaja untuk mendapat perhatian bahwa itu ditekankan. Lalu kemudian ada seorang juga kepingin melihat Yesus, ya. Lalu dia tidak ada jalan kesempatan untuk bisa melihat Yesus. Tapi kemudian dia pakai caranya. Tetapi kemudian ceritanya menjadi berbeda. Saudara, saya pernah membaca bagaimana orang itu sangat tertarik sama Billy Graham. Billy Graham itu hebat. Karena dia khotbahnya itu simple. Tapi ketika dia khotbah, itu banyak sekali orang datang. Sampai ratusan ribu orang. Dengan penggalangan, dengan pengaturan. Lalu sangat terkenal. Lalu ketika dia berkhotbah waktu altar call, ya, just as I am without one plea. Ada penyanyinya yang nyanyi lalu dia altar call. Kita tahu gimana dia khotbah dari muda sampai dia tua. Lalu orang datang. Nah, seorang penulis, seorang ahli komunikasi, dia mau tahu rahasia dari pendeta ini. Dia tulis tentang orang lain tapi dia mau tahu. Maka waktu ada kebaktian dia datang berhari-hari. Ntar duduknya di sana, ntar duduknya di situ, ntar duduknya di mana. Kalau di Granada zaman dahulu, kami yang di Granada, duduknya di belakangnya pendeta yang di sono. Ya, di belakang, karena ini piring terbang. Ini mimbar, di belakang tuh masih ada kursi-kursi. Ya, ini tempat bahaya. Kalau perempuannya pakai roknya pendek, wah itu pengganggu luar biasa. Ini tempatnya, di situ. Nah, kadang dia lihat di sana dan dia pakai teropong. Ya. Catatannya itu warna-warni, catatan-catatan, cara dia bicara. Tapi saya hanya teringat gimana dia tertarik sama seorang pengkhotbah yang luar biasa, berkarisma, Billy Graham, diakui oleh dunia. Membuat dia tertarik untuk datang melihat, menyelidiki. Stephen Tong itu sangat luar biasa kalibernya. Dia seorang hamba Tuhan yang pengajarnya ketat, rajinnya luar biasa, karyanya luar biasa.
khotbahnya, doktrinnya, beraninya, jelasnya, tegasnya, menegurnya, ya, konsisten dengan kehidupannya, dia open dan tidak takut. Rajinnya kerjanya, prestasinya. Dia menjadi seorang arsitek dengan gereja yang suka nggak suka harus diakui. Indah, cakep. Ya. Orang datang ke sini aja merasa indah sekali. Ini kan tiruan dari pusat. Pusat itu jauh-jauh lebih indah. Belum lagi masuk ke ASJ. Belum lagi di gereja-gereja yang banyak. Di Bandung, di mana-mana, di Samarinda. Ini seorang pendeta yang mendesain. Dan tidak ada yang lain. Gereja lain tidak kayak gini. Tidak ada tiang, tidak ada apa. Kita ke 9 gereja itu banyak tiang, banyak apa. Ada museumnya. Ada pergerakan. Nah ini yang membuat banyak orang diam-diam nonton di YouTube. Mau agama lain, aliran Kristen lain. Diam-diam beli bukunya, membaca. Tidak bisa tidak harus mengakui Bapak Stephen Tong. Karena ini orang yang tidak bisa diabaikan. Sehingga kemarin Menteri Agama pun mengatakan, aku menonton YouTube-nya. Ya, mungkin sebagian orang punya bukunya. Melawan ataupun menyetujui. Atau mencuri. Atau kulaan. Karena ini orang hebat. Ketika orang hebat, orang tidak bisa mengabaikan dan tertarik. Yang tidak tertarik itu rugi. Agak goblok, agak bodoh. Ada agak tak baik. Ya, tidak akan maju. Ya. Adakah yang lebih hebat dari dua tokoh yang kita kagumi? Lebih daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jauh-jauh melampaui. Seperti kata seorang mungkin seks atau seorang hebat, saya lupa namanya. Kalau ada orang hebat datang, kita akan berdiri menyambut dia. Seperti kalau presiden masuk ke dalam ruangan, orang menyambut. Ya. Kalau Yesus yang masuk dalam ruangan, kita bukan berdiri, kita menyembah. Amin, saudara. Karena dia lebih besar. Kepekaan seperti ini harus kita latih, karena kita bukan binatang. Kita harus peka, nilai bagaimana relasi-relasi, khususnya relasi manusia dengan Tuhan. Kalau hewan, kalau sapi, kerbau, ya, kalau domba tahu yang memberi dia makan, masa umat tak tahu yang memberi dia makan? Ini yang dikatakan oleh Yesaya. Tapi ternyata manusia berdosa itu memang errornya luar biasa. Maka saudara, kita melihat bahwa begitu orang buta itu mendengar Yesus, dia kejar. Tidak mau lolos. Dia hanya bisa melihat. Bukan hanya melihat, imanmu menyelamatkan. Itu bagus. Kalau kita tidak grab this opportunity, anugerah ini, kita orang bodoh. Ya. Ketika orang Yunani ini melihat Yesus luar biasa dan mereka pakai kesempatan, Pak Filipus, kami boleh nggak dibantu? Kami mau melihat Yesus. Kami mau ketemu Yesus. Kami mau bicara dengan dia, please. Dua kemungkinan, enggak, atau mungkin iya. Yesus yang murah hati. Mungkin disambut, diajak bicara, tapi tidak penting. Karena seandainya pun Tuhan kasih mereka kesempatan untuk ketemu, melihat Yesus langsung bicara, yang mereka lihat belum penuh. Karena Yesus berkata langsung adalah ketika ada kata-kata laporan Filipus bahwa mereka mau melihat. Maka kata Yesus, saatnya anak manusia akan dimuliakan. Artinya waktunya akan segera tiba, dia akan disalibkan dan mati, dia akan bangkit, dia akan naik ke surga. Inilah keseluruhan daripada anak manusia akan dimuliakan. Dan mereka belum sanggup melihat kepenuhan. Tetapi dengan konsisten, mereka akan melihat Yesus setelah semua kejadian ini. Tapi yang pentinglah mereka mau melihat
Kalau konsisten dengan jiwa yang benar, waktunya tiba, mereka lah orang-orang yang percaya. Sampai sekarang kita melihat dari jauh dengan iman bagaimana Yesus telah dimuliakan. Dia yang mulia datang, perendahannya pun sangat mulia. Palungannya mulia, ya. Salibnya mulia. Seperti Anda melihat bekas luka daripada papamu, bekas luka daripada dokter di Afrika, siapa itu namanya? Missionary yang luka, tangannya lunglai ya, untuk mengabarkan Injil. Ada ibu-ibu yang luka demi menyelamatkan anaknya. Luka itu mulia, luka itu indah, bukan hina. Inilah kita melihat kemuliaan Yesus yang telah menjadi juru selamat kita. Dan mereka tahu apa yang penting. Sekarang ada seorang yang mempunyai masalah. Uangnya banyak, tapi dibenci. Dia merasa berhasil, tapi hidupnya juga galau. Sekarang dia tahu ada Yesus, tidak selalu orang mau ikut campur. Tidak selalu orang mau melihat. Tapi ada ketertarikan sama satu tokoh ini. Ada penggelitikan hati yang kadang kita tidak boleh abaikan. Kalau feeling digerakkan Tuhan, kita tidak boleh matikan. Kita mesti ikut, kita mesti jalan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Life changing, neraka atau surga, berkat atau kehilangan, berkat yang luar biasa. Dia tidak berharap banyak, just want to see Jesus kayak apa. Just umum, just sekilas. Dia tidak memikirkan kemungkinan untuk komunikasi, bicara, minta atensi. Dia merasa tidak layak. Dia gak sebanding dengan tokoh-tokoh agama, orang-orang penting. Dia jauh, terpinggirkan, termarginalkan. Sekalipun dia kaya, dia dihina dan ditolak. Aku gak bisa ngarap apa, tapi aku mau lihat manjat pohon. Ya. Lalu kemudian sampailah Yesus berjalan. Yesus yang melihat, Yesus yang menghampiri. Dia cuma ngarap aku manjat pohon, lewat hanya per detik. Udah lewat. Tapi ya sudahlah. Tapi Yesus jalan ke dekat dia. Menatap dia. Di depan hidungnya, menatap matanya. Dan memanggil namanya, Zakius. Mungkin jantungnya bisa copot. Dia sebut namaku. Namaku disebut. Wow, I'm a person. Kata daripada Ibu Teresa. Apa yang dibutuhkan sama orang-orang yang kusta dan sakit? Bukanlah mereka dikasih uang, roti. Apa yang mereka butuhkanlah sentuhan manusia. Karena sudah lama mereka tidak diperlakukan sebagai manusia. Jarang ya kita paham ya. Mereka sudah dianggap nobody. Nobody. Tidak dianggap, tidak dihargai. Kalau mati aja disyukurin. Ya. Dikutuk. Ya. Sampah aja lebih baik daripada sampah manusia. Dan Yesus di depan hidungnya, menatap wajahnya, menyebut namanya. Nama yang nama itu ajaib, nama itu spesial, namanya disebut. Lalu berkata, segeralah turun. Hari ini aku harus tinggal menumpang di rumahmu. Saudara, kalau kita lagi susah, kita bilang, kamu harus bantu saya ya, kalau enggak gua mati. Ya. Tapi Yesus mengatakan, Yesus tidak minta kayak kita. Kata harus adalah satu kata yang seringkali di Alkitab mempunyai konotasi teologi, yaitu divine necessity, keharusan ilahi. Dan Yesus tidak butuh kita, Yesus tak perlu kita, amin saudara. Yesus
datang dengan kekayaan jadi miskin demi kita. Dia jadi miskin karena memberi kepada kita. Dan dia tidak perlu apa-apa dari kita. Dia perlu uang, tinggal mancing tuh di situ. Tabur tuh, jala di sana. Dunia itu milik dia, semua ikut perintahnya dia. Apa yang dia butuhkan sih? Tidak ada yang dia butuhkan. Tapi aku harus ke rumahmu. Divine necessity karena ada kehendak Allah bagimu. Anugerah Allah mau dilimpahkan. Aku harus datang ke rumahmu. Dan bagi Zakeus, inilah sesuatu yang di luar harapannya. Mau datang ke rumahku, dia nggak ada masalah dengan uang. Dia nggak masalah dengan tempat. Dia biasa ngajak orang makan. Tapi tidak selalu orang itu bisa diajak makan. Dia bisa ngajak orang besar datang ke rumahmu. Rumahmu semewah apapun. Kalau orang penting tak tentu akan masuk ke rumahmu. Waktu mereka mahal. Waktu mereka 1 hari itu bisa mereka beli dengan triliunan. Karena nilai hidup bagi orang tertentu itu lebih berharga. Saya lihat ada orang bicara bahwa kalau aku bisa muda seperti kamu, semua uang aku tak berikan. Dan aku nggak perlu punya uang karena waktu berharga. Cara orang memandang waktu antara orang biasa dengan orang yang telah menjalankan hidup dan melihat waktu itu berharga, itu berbeda. Dan Yesus mau datang ke rumahnya. Ini sesuatu luar biasa. Maka Zakeus turun. Zakeus naik ke atas pohon. Bukan tinggi hati. Dia turun adalah sesuatu ketaatan dari anugerah yang mengundang dia untuk menyambut Yesus di rumahnya. Tapi kalau kita disuruh Tuhan Yesus turun, benar-benar kebalikan sama Zakeus. Karena kita datang ke gereja itu seringkali dengan ketinggian hati. Ya. Kita datang ke gereja seringkali adalah untuk hal-hal yang berbeda. Saya melihat bahwa ketika Zakeus naik ke atas pohon itu rendah hati sekali. Coba suruh orang kaya, orang penting untuk panjat pohon, untuk melihat seorang lewat. Kok rasanya susah ya diharapkan. Ya. Tapi orang ini ada sesuatunya. Dan dia turun. Kita disuruh Tuhan untuk turun. Turunkan ego, kepentingan untuk supaya kita bisa Tuhan Yesus datang ke hati kita. Kalau tidak, kita kebalikan daripada Zakeus. Lalu Zakeus menjamu Yesus di rumahnya. Betapa bahagianya dia. Tapi ada yang bersungut-sungut. Kok ayat yang ke-7? Ya, ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah saudara, bersungut-sungut kan ada 2 hal. Satu, prejudis terhadap orang berdosa. Ada satu prejudis terhadap orang berdosa, di mana kalau ada orang berdosa, kita menjadi hakimnya. Ketika seorang semakin punya jiwa pastoral, melihat orang berdosa, sikapnya itu beda. Dia tidak menuding, menghakimi, dan anggap diri lebih hebat. Tapi orang yang makin baik pastoralnya, dia itu menjadi gentar. Apa yang terjadi pada dia juga bisa kita alami. Dan apa yang dia butuhkan bukanlah tudingan. Ketika dia menjadi seorang yang di dalam satu jajaran pemerintahan gereja, pemimpin, dia harus menjalankan disiplin, tugas. Kalau kita bukan di dalam jabatan itu, jangan mudah menghakimi. Sebelum menghakimi, doakan. Kalau tidak, stop. Doakan. Dan mereka yang melakukan pastoral, sambil mereka tuh jalankan pemerintahan gerejawi dengan disiplin yang kadang berat untuk dilakukan dengan hati empati. Tapi wajib, itu gejolak yang susah harus dimiliki. Paradoks antara harus tegas, ada empati, ada belas kasih, sampai minta pertolongan Tuhan, dan dijalankan dengan baik. Demi kebaikan orang ini bertobat tidak, orang ini ada hati yang sadar atau tidak, atau harus lebih makin dikerasin karena ada kedegilan, atau harus ada penghakiman sekaligus pelukan. Nah ini orang yang makin kuat kerohaniannya,
pengalamannya, pastoralnya makin kompleks, makin paradoks. Seringkali orang itu punya prejudis terhadap orang berdosa, padahal dia sendiri gak kalah dosa dan suka menuding. Dan biasa itu terjadi di masyarakat, ada koruptor, semua nuding padahal dia juga koruptor. Tapi kan gue gak kelihatan, gue belum ketangkap. Ya. Dan berikutnya nanti dia akan ketangkap. Nah, kita jangan memainkan semua drama yang jelek ini. Ya. Yang kedua adalah bahwa cara dia melihat itu tanpa anugerah. Yesus tahu kok Zakius kayak apa. Yesus tahu kok kita berdosa. Tetapi Yesus melihat dengan anugerah. Melihat dengan belas kasih. Aku tahu ini orang berdosa. Tapi untuklah gue datang untuk selamatkan. Ini orang berdosa, nyala kamu. Ya aku juga sekaligus dinyalakan karena gue orang berdosa. Itulah kegagalan kita. Nah, tetapi kemudian ada dua respon. Respon pertama, Zakius. Respon kedua, Tuhan Yesus. Maka ayat yang ke-8 itu, Zakius berdiri. Berkata kepada Tuhan. Dia nggak ngomong sama orang. Ngomong apa lu? Sikap kamu apa lu? Dia nggak ngelawan. Tidak peduli, tidak perlu semua orang kita perlu layani. Tapi dia berkata pada Tuhan, Tuhan, separuh milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan jikalau andai kata umpama ada yang saya peras, curangi, mainin, kasih tahu saya bayar 4 kali lipat. Satu tafsiran tentang hal ini. Secara umum orang selalu anggap Zakius orang yang culas, tamak, curang. Buktinya mana? Umumnya. Tapi sorry, kita nggak bisa ada satu konklusi. Nanti sampai di surga, aku yakin Zakius masuk surga. Amin saudara. Karena dia bertobat loh. Keselamatan pada keluarga ini, pada rumah ini. Nanti di surga kita akan tanya, dulunya kamu itu curangnya seberapa? Dosamu seberapa? Ya. Aku mempunyai tafsiran bahwa ini orang cukup baik. Di persekutuan doa kita mempelajari bahwa perwira yang seringkali asumsinya lah buruk, ternyata punya hati begitu lembut, punya hati begitu baik, punya hati begitu hormat. Ya yang gak ikut persekutuan doa mungkin susah untuk menangkap. Perwira yang anaknya, hamba yang dianggap anak itu sakit dan dia minta orang untuk membantu dan dipuji. Orang ini layak, orang ini membantu, orang ini membangun. Ya, membangun, mengasihi bangsa kita. Lalu dia kemudian datang memberi utusan. Tuhan, rumahku tidak layak. Ya, aku pun tidak layak datang ngadap kamu. Kamu ngomong aja sepatah kata akan sembuh. Maka dialah orang yang membuat Yesus takjub dan memuji. Dan di antara orang Israel tidak ada yang iman seperti ini. Siapa dia? Perwira yang biasa pegang senjata. Perwira itu kasihan. Kalau mereka di medan perang, mereka sering kali punya mimpi buruk. Banyak orang yang pergi berperang ketika pulang, tidak semua selamat. Mereka sering problem psikologis. Bangun malam-malam karena tangan mereka berdarah. Dosa itu terus hunting, terus mengejar mereka. Saya nggak tahu orang ini perwira kayak apa. Tapi hatinya lembut. Ada orang yang mungkin jabatannya itu seperti gelap. Tapi baik. Apakah Zakius sangat buruk sekali? Mudah nggak memberikan separuh harta? Perlu nggak? Anda nggak memberikan separuh harta Anda? Ada yang 1/10 aja nggak memberikan? Ada yang memberikan cuma 20? Cuma 20. Oh iya, cuma 20. Ada yang bisa beli. Ya, ada yang cuma 30. Ada yang memberikan 90% hartanya. Pemilik Colgate. Bukan promosi Colgate ya. Kita nggak lihat Colgate lagi ya. Tapi ada orang yang saking diberkati Tuhan dan cintanya makin besar. Gua sisa 10% masih cukup. Dan itu dipakai untuk pelayanan 90%. Kebalikan ya, kalau kita kan 10% dikasih Tuhan aja, aduh kurang. Ya. Atau enggan. Ya. Memberikan 50% loh.
Kalau dia nggak ngasih, nggak masalah kan? Nggak salah kan? Nggak salah. Dia bilang aja, aku kasihkan kira-kira berapa tile, berapa kilo emas. Seupil, segepok. Tapi separuh itu angka yang besar. Dia kaya. Lalu dia mengatakan, dan menurut saya ini tantangan. Ada yang mengatakan saya orang berdosa. Hina saya. Selama ini saya susah hati. Saya juga anak Abraham. Saya juga orang Yahudi. Tapi saya dengan pekerjaan begini, tetap harus kerjakan dan saya dipandang buruk. Coba di antara kalian, kalau ada yang saya curangi, kasih tahu. Saya kembali 4 kali lipat. Kalau tiba-tiba yang datang tuh ribuan orang, dia mungkin harus disita rumahnya supaya bisa kembalikan 4 kali lipat. Siap orang yang berani nantang umumnya adalah orang yang jujur. Orang yang selalu mengatakan jangan, you masa tak percaya, jangan dihitung, jangan dibuka, itu sudah bisa dipercaya. Tapi orang mengatakan buka, aku buka lebih suka. Ya, aku ingin terbuka. Ya, keuangan terbuka, orang terbuka, silakan. Itu biasanya hanya yang sehat yang berani. Dan bahkan mereka sangat harus ingin supaya jangan ada sesuatu yang nanti masalah. Nah saudara, saya melihat bahwa orang ini mungkin orang tamak, tapi juga ada kemungkinan bukan demikian. Tapi tetap orang berdosa. Dan ketika Tuhan datang ke rumahnya, dia mengalami perubahan. Hatinya telah berubah. Tuhan lebih penting daripada harta. Apa yang membuat orang satu saat setelah sekian lama setia dan baik dan rohani jatuh dalam dosa? Satu kesusahan yang sangat berat. Ya. Banyak orang yang mengabdikan, mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Mulanya itu sangat tulus, sangat baik, sangat konsisten. Tapi satu saat mereka jatuh karena masalah uang, masalah affair, selingkuh, seksual, atau masalah-masalah lain. Ya, masalah jabatan kuasa itu yang seringkali tidak dianggap sebagai problem. Karena dosa kesombongan yang sangat berat di mata Tuhan justru yang belum menjadi hal yang terlalu dipermasalahkan. Kesombongan dan kekuasaan itu, walaupun itu masalah. Terakhir, juga banyak case-case yang terjadi dan setiap saat seorang penulis satu yang terbaik, satu yang paling saya hormati, yang saya paling suka, Philip Yancey mengaku dia juga ada affair dengan istrinya orang lain. Dia ngaku dosa sama istrinya, dia ngaku dosa. Aku lihat hati orang ini baik sekali. Tapi kadang orang itu bisa jatuh. Orang baik itu bisa jatuh. Maka saya mengatakan jaga diri, saling jaga. Suami istri saling jaga. Tidak boleh terlalu percaya, jangan terus curiga. Ya, kita perlu ada saling jaga dan tolongin jagain, atau mungkin pakai bahasa saya, tolong dong jagain saya, jangan terlalu mempercayakan, nanti gua jatuh. Aku kan manusia, aku tidak mau. Nah, ingat, total depravity, manusia makhluk lemah, doktrin reform sangat jelas. Sehingga kita boleh percaya tapi jangan membiarkan. Karena kadang tanpa pengawasan bahaya. Oleh sebab itu masa keuangan kita harus hati-hati. Tidak boleh satu orang punya kuasa tanpa batas. Tidak ada inspeksi, tidak ada pertanggungjawaban. Sangat baik kalau kita diawasi dan dibatasi. Dan kita membatasi diri. Ya, membuat diri kita aman. Karena seringkali setan itu menyergap. Ya. Nah saudara, inilah Zakheus. Seorang yang seluruhnya, separuh hartanya dia serahkan, dia masih berbisnis. Ya. Kenapa kadang orang itu mudah jatuh? Karena dia tidak puas. Ada yang lebih nikmat. Dia ingin cari yang lebih. Dia tidak puas. Kalau kita sudah puas dengan Yesus,
maka yang lain jadi kurang berarti. Kalau kita sudah mulai ingin cari kesenangan, kebahagiaan, hal yang lebih baik, Yesus seringkali diabaikan. Tapi kalau Yesus menjadi yang paling kita hormati, sayangi, yang tidak ingin dilukai, ya, maka kita boleh berkata seperti John Calvin, sekalipun tidak ada neraka, gua tidak kepingin berbuat dosa. Oh, gak ada polisi, boleh lakukan. Oh, gak ada neraka, gua paling takut kalau masuk neraka. Maka saya walaupun kepingin, tapi aku gak berani. Pada kepingin. Tapi kalau orang mengenal Tuhan, gak ada neraka pun aku gak mau lakukan. Ada orang walaupun dia boleh beristri banyak, tapi dia tidak mau beristri banyak. Walaupun agamanya memperbolehkan. Karena dia cinta istrinya, harga istrinya. Ya, saya gak sebut nama, tapi cukup banyak orang. Kalau kita, Yesus menjadi paling utama, harapkan kita terus seperti kata perwira itu. Aku adalah seorang bawahan. Aku gak bisa berbuat sembarangan. Aku di bawah ordo. Setiap hal diriku harus dikendalikan. Manusia paling bebas waktu dia dikendalikan. Waktu Anda bebas, Anda di bawah kendali. Yang tidak baik. Tidak ada manusia bebas, manusia bukan Tuhan. Manusia selalu di bawah kendali. Kendali setan atau di bawah kendali Tuhan, kita bebas. Di dalam kebebasan yang ditipu oleh setan, kitalah orang yang paling terikat. Dan ikatan itu akan memati habis bergenerasi-generasi. Dan salah satu hal adalah seksual, keuangan juga. Dan hancurnya itu sangat membahayakan. Zakheus menyerahkan separuh, lepas. Kalau dia orang tamak, lepaskan itu susah. Tapi dia telah temukan Yesus. Dia mau melihat Yesus, orang marginal. Tapi Yesus datang di depan mukanya. Zakheus, oh, he said my name. Dia sebut namaku. Dia mau datang ke rumahku. Orang Yahudi, Farisi masuk ke rumahku, cuci bunga 7 hari, mentahirkan diri. Yesus yang lebih hebat masuk ke rumahku. Waduh, betapa bersyukur. Mari kita bersyukur untuk bagaimana Yesus menyambut, menghargai, menerima. Inilah inisiatif Tuhan. Lalu Yesus yang sekarang ngomong. Ayat yang ke-7, orang mengkritik bersungut-sungut, sekarang Yesus yang ngomong. Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. This home, this house. How about your house? How about your house? How about your house? Orang pengkritik-pengkritik yang doktrinnya baik-baik. Yang ngerasa hakim yang menghakimi. No. Tapi this house. Inilah cara Tuhan melihat. Biarlah kita boleh seperti Zakheus. Momen orang ketemu Tuhan. Setiap orang yang ketemu Tuhan diubahkan. Orang Samaria, perempuan Samaria, dia diubahkan. Ya. Petrus diubahkan, Matius diubahkan. Semua diubahkan. Dan Zakheus, dia akan terus susah, bergumul, kaya, mati. Orang kalau udah kaya, udah tua, kekayaan itu tidak ada artinya lagi. Tidak ada artinya. Maka orang pintar sekarang yang kaya, selalu uangnya dipakai cara untuk filantropi. Karena ada dua mungkin pikiran. Satu, itu cara untuk menilep pajak. Kedua, ini untuk berkarya, namanya langgeng. Daripada dikasih anak-anak yang berjudi, goblok saya, goblok anak. Enakan namaku tak pakai untuk filantropi, untuk riset cancer, untuk bantu ini, bantu sana. Dan mungkin sebagian juga untuk pajaknya dikurangin, ya, dan sebagainya. Aku nggak terlalu paham gini-ginian, ya, belum level untuk bicara yang demikian. Banyak teknik-teknik orang kaya untuk hal demikian. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, apa yang diharapkan terlampaui. Yesus dengan anugerah dan dia diselamatkan. Hari itu untung dia kepingin lihat Yesus. Tak ngarap apa-apa, tiba-tiba Zakheus menjadi seorang yang penuh anugerah.
Dan dia terus hidup sampai hari ini. Bagaimana anugerah Tuhan datang, dan hari itu keselamatan terjadi pada rumahnya, seorang yang hati yang diubahkan. Dan dia menjadi alat di tangan Tuhan. Alkitab tidak mencatat berikut-berikutnya apa. Saya yakin dia akan terus melayani Tuhan, menjadi berkat. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih.